informasi dan inspirasi. Pro 1. Saatnya kita ikuti buletin sepekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia Malabo dengan Buletin Siang. Selamat siang saudara pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada. Tim redaksi RRI Malabo telah menghimpun sejumlah informasi di antaranya. IPMS adakan diskusi potensi pariwisata dan sumber daya alam. Ratusan pasien di Aceh Barat telah terlayani dengan adanya program Kartu Aceh Barat Sehat. Inilah Buletin Siang selengkapnya bersama saya, Darmayani. Baiklah saudara, kita awali berita pertama. Ikatan Pemuda Mahasiswa Salatiga IPMS adakan diskusi potensi pariwisata dan sumber daya alam di Pantai Luk Bubun, Kecamatan Salatiga, Kabupaten Aceh Barat. Berikut laporan selengkapnya. Diskusi Ikatan Pemuda Mahasiswa Salatiga IPMS ini mengangkat tema optimalisasi wisata bahari di Aceh Barat. Turut hadir aparat Desa Luk Bubun menjelaskan potensi serta kendala dihadapi dalam pengembangan sektor pariwisata. Diskusi ringan ini menghadirkan Guru Besar Bidang Geologi Kelautan Universitas Syah Kuala, Profesor Dr. Insinyur Muhammad Irham, SSI, MSI. Prof. Irham adalah putra asli Kecamatan Salatiga Aceh Barat itu berbagi ilmu pemanfaatan potensi sumber daya alam kawasan pesisir setempat, bukan hanya ruang laut tetapi juga ekowisata alam sekeliling pantai. Prof. Irham juga melihat langsung beberapa komoditi rumput laut sambil juga menjelaskan kepada mahasiswa bagaimana pemanfaatan pengolahan produk jadi sehingga lebih bernilai ekonomis. Jadi, ekonomi masyarakat ada dua juga kepentingannya. Satu, budaya rumput laut itu sendiri menghasilkan uang. Kemudian dari hasil ini juga menjadi bagian dari pariwisata orang-orang. Jadi orang bisa melihat bagaimana membudidayakan rumput laut. Nah, setelah panen, ini kan banyak penggunaannya, bisa digunakan untuk macam-macam, terutama untuk kuliner. Kalau kita lihat, ya, apa ini buah-buah kecil ini, anggurnya rumput laut lah kalau orang kata di sini. Ini kan suatu bagian dari bahan makanan yang bisa dimakan secara langsung dengan olahan yang sangat sederhana. Nah, kalau rumput laut ini sendiri juga bisa diolah untuk bahan gelatin. Bahan gelatin itu kan bahan tepung yang bisa membuat agar-agar kalau bahasa Indonesia. Anggota IPMS hadir bersama mahasiswa menjamu kedatangan Prof. Irham dengan sajian makan siang bersama dalam nuansa libur akhir pekan. Melalui diskusi itu, mahasiswa meminta saran pendapat bagaimana mengelola potensi wisata di daerah itu. Daripada aparatur desa, juga peran daripada pemerintah dan juga masyarakat sekitar untuk kepedulian terhadap wisata yang ada di Desa Luk Bubun. Karena Desa Luk Bubun ini sendiri memiliki potensi yang sangat luar biasa sekali. Dan masyarakat-masyarakat sekitar tentunya yang ada di Aceh Barat dan juga sekitaran Kabupaten Aceh Barat itu banyak sekali yang berkunjung ke Desa Luk Bubun ini sendiri. Senada juga disampaikan Aiman, Auliana, dan Marliani yang ditemui bersama mahasiswa lain di pantai ini. Mereka memperlihatkan sejumlah komoditi laut yang selama ini sudah dikenal masyarakat luas. Kecil atau Kepala Desa Luk Bubun, Soherman, menjelaskan pemerintah desa sangat terbuka menerima berbagai saran dan masukan untuk pengembangan objek wisata. Memang semakin hari kuliah tu semakin meningkat, orang pun semakin padat. Lagian tu kalau hari puncak kan antara lain setahun tu ada 4 kali. Di antaranya hari Megang, Rabu Abid, Lebaran, Tahun Baru, itu hari puncak 4 kali dalam tahun. Jadi sedangkan kapasitas kita ini kan serba kekurangan. Guru besar serta mahasiswa juga mencoba mencicipi komoditi rumput laut yang disebut sebagai anggur laut itu atau lada laut yang ditemukan di perairan setempat. Bahan ini selama ini dikonsumsi mentah dengan racitan bumbu dan belum menjadi produk makanan jadi. Dalam acara diskusi ini juga turut hadir tokoh Salatiga seperti Afrizal Arashid, Nyamu, Sekjen Forobangsa Swandi, dan Kepala Desa Gampung Ladang, Khairul Musa, serta warga setempat. Reporter RRI Malabo, Anurinus melaporkan.
Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan pembentukan 40 unit koperasi merah putih setiap minggunya. Berikut laporan selengkapnya. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat menargetkan pembentukan 40 unit koperasi merah putih setiap minggunya sebagai bagian dari Program Nasional Penguatan Ekonomi Desa. Hingga saat ini Aceh Barat tercatat sebagai kabupaten dengan progres tertinggi kedua di Provinsi Aceh dalam pembentukan koperasi desa. Berdasarkan data yang tercantum di laman resmi Koperasi Merah Putih Provinsi Aceh, Aceh Barat telah mencapai 11,17% progres pembentukan koperasi, tepat berada di bawah Aceh Singkil yang memimpin dengan 14,66%. PLT Asisten Bidang Perekonomian Pembangunan dan Keistimewaan Aceh Barat, Kurdi, menyampaikan bahwa pihaknya telah menuntaskan sosialisasi program di 322 kampung. Dari jumlah itu, sebanyak 36 desa telah menyelesaikan musyawarah desa atau musdes sebagai tahap awal pembentukan koperasi. Lebih lanjut, Kurdi menambahkan bahwa target pemerintah kabupaten ke depan adalah menuntaskan pembentukan 40 hingga 50 koperasi setiap minggu. Meski begitu, hingga pekan ini baru 4 akta koperasi yang resmi terdaftar di notaris. Sementara itu, sejumlah kabupaten lainnya di Aceh juga mulai menunjukkan progres seperti Aceh Tengah dengan 3,39%, Nagan Raya 6,76% dan Banda Mulia 9,91%. Namun beberapa daerah lainnya masih tercatat nihil dalam pembentukan koperasi merah putih. Program ini diharapkan menjadi lokomotif kebangkitan ekonomi desa dan wadah pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi berbasis lokal. Reporter RRI Melabu Irham Syah melaporkan. Mengikuti buletin sepekan. Baiklah saudara, sebelum kita beralih ke berita selanjutnya, untuk pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, Buletin Siang dapat Anda tonton di channel YouTube RRI Melabuh. Kita beralih ke berita selanjutnya. Ratusan pasien di Aceh Barat telah terlayani dengan adanya program Kartu Aceh Barat Sehat KABS. Berikut laporan selengkapnya. Sebanyak 192 pasien telah memanfaatkan layanan Kartu Aceh Barat Sehat melalui program KABS. Direktur RSUD Cunyadin Melabuh, Ilumana mengungkapkan bahwa program Kartu Aceh Barat Sehat yang diluncurkan Bupati Kabupaten Aceh Barat pada 3 Maret 2025 lalu telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Hingga Kamis 8 Mei 2025, tercatat sebanyak 192 pasien telah memanfaatkan layanan kesehatan melalui program Kartu Aceh Barat Sehat. Rinciannya, sebanyak 77 pasien dilayani. Di buletin sepekan. Anda sedang mengikuti buletin sepekan. Baiklah saudara, kita beralih ke berita selanjutnya. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Aceh Barat menegaskan pelarangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum demi menjaga keselamatan bersama. Berikut laporan selengkapnya. Satuan Lalu Lintas Polres Aceh Barat menegaskan pelarangan penggunaan sepeda listrik di jalan raya umum sebagai upaya menjaga keselamatan bersama. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Direktorat Lalu Lintas Polda Aceh yang resmi melarang sepeda listrik di seluruh jalan umum wilayah Aceh. Langkah ini diambil menyusul meningkatnya jumlah kecelakaan yang melibatkan sepeda listrik dalam beberapa bulan terakhir. Tercatat sebanyak 10 insiden terjadi dengan 3 diantaranya menyebabkan korban jiwa. Kapolres Aceh Barat AKBP Yogi Hadi Setiawan SIK MIK melalui Kasat Lantas Ibtu Yusrijal SE menyebutkan bahwa pihaknya sudah melakukan teguran kepada pengendara yang masih menggunakan sepeda listrik di jalan umum. Ia menegaskan di Kota Melabuh, penggunaan sepeda listrik dilarang di jalan raya karena belum tersedia jalur khusus. Menurutnya, kondisi jalan di Aceh yang padat kendaraan dan lalu lintas berkecepatan tinggi sangat berisiko bagi pengguna sepeda listrik, apalagi jika dikendarai oleh anak-anak tanpa helm dan pengawasan orang tua. Larangan ini juga mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 tentang kendaraan tertentu dengan penggerak motor listrik. Dalam regulasi ini dijelaskan sepeda listrik hanya boleh digunakan oleh anak usia minimal 12 tahun
dengan syarat pendampingan dan perlengkapan keselamatan seperti helm dan lampu penerang. Sepeda listrik juga dilarang digunakan di jalan umum dan hanya boleh beroperasi di kawasan tertentu seperti pemukiman, taman kota, atau tempat wisata. Ibtu Yus Rizal menyayangkan maraknya anak-anak yang mengendarai sepeda listrik secara sembarangan di jalan raya. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut sangat membahayakan baik diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya. Meskipun belum ada sanksi pidana dalam Permenhub tersebut, pelarangan dapat dikenai tindakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mulai dari teguran hingga penyitaan kendaraan. Asalantas juga menghimbau seluruh orang tua untuk lebih waspada dan tidak membiarkan anak-anak menggunakan sepeda listrik secara sembarangan. Reporter RRI Melabuh Irhamsyah melaporkan. Baiklah saudara, kita beralih ke berita terakhir. Tim Satgas Rumah Sakit Umum Daerah Cut Nyak lakukan konferensi pers. Berikut laporan selengkapnya. Ya, pemirsa dan pendengar semua, Tim Satgas Kendali Mutu dan Pelayanan Kesehatan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Nomor 156 Tahun 2005, tanggal 3 Maret 2005 dan dikukuhkan pada tanggal 14 Maret 2005. Tim Satgas dibentuk oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat ini dengan niat fokus pada permasalahan kesehatan di wilayah Kabupaten Aceh Barat dan ingin memberikan pelayanan kesehatan prima kepada masyarakat. Berikut kita dengarkan statement dari Pak Tut Hasan, Dinkes Aceh Barat. Benar seperti disampaikan tadi bahwa pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui kepemimpinan Pak Bupati Tarmizi dan Pak Wabub Said Fadil ingin fokus terhadap permasalahan kesehatan di wilayah Kabupaten Aceh Barat dan ingin memberikan pelayanan prima kepada masyarakat Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu dibentuk tim Satgas Kendali Mutu dan Pelayanan Kesehatan. Tim Satgas ini mempunyai tugas untuk mengkaji permasalahan-permasalahan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Aceh Barat, baik di tingkat rumah sakit, kemudian nantinya sampai dengan tingkat puskesmas. Jadi kita kaji permasalahan secara terinci, mendetail, kemudian kita rumuskan rekomendasi dan kita sampaikan ke pimpinan daerah, ke Pak Bupati untuk pengambilan kebijakan dan pertimbangan lebih lanjut. Saat baru dikukuhkan, kita memang baru fokus di rumah sakit. Kita sudah bekerja lebih kurang 2 bulan, melakukan rapat-rapat, pertemuan, mengkaji, meninjau langsung ke rumah sakit, sudah menemukan beberapa permasalahan dan sudah kita rumuskan rekomendasi untuk kita sampaikan ke Bapak Bupati Aceh Barat. Mungkin demikian. Saudara, sekian buletin siang edisi hari ini di hari Minggu 26 Mei di tahun 2020. Baiklah saudara, sekian untuk hari ini di buletin siang edisi siar di hari Minggu 25 Mei di tahun 2025. Saya Darmayani mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat mengikuti kembali acara kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian buletin sepekan hasil liputan reporter RRI Melabuh selama sepekan.
Sebanyak 192 pasien telah memanfaatkan layanan kartu Aceh Barat Sehat melalui program KABS. Direktur RSUD Cunyadin Melaboh, Ilham Anam mengungkapkan bahwa program kartu Aceh Barat Sehat yang diluncurkan Bupati Kabupaten Aceh Barat pada 3 Maret 2025 lalu telah berjalan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat. Hingga Kamis 8 Mei 2025, tercatat sebanyak 192 pasien telah memanfaatkan layanan kesehatan melalui program Kartu Aceh Barat Sehat. Rinciannya, sebanyak 77 pasien dilayani pada bulan Maret, 96 pasien di bulan April, dan sekitar 19 pasien pada awal Mei 2025 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan pasien Kartu Aceh Barat Sehat, sejak dilaunching oleh Pak Bupati tanggal 3 Maret 2025, total sampai hari ini Kamis tanggal 8 Mei 2025 berjumlah 192 orang. Kalau kita rinci, bulan Maret 77 pasien, bulan April 96 pasien, dan bulan Mei yang masih berjalan sekitar 19 pasien. Jelas Ilham Anam, program Kartu Aceh Barat Sehat diketahui memberikan jaminan layanan kesehatan gratis hingga Rp1.000.000 untuk pasien yang dirujuk ke Banda Aceh, termasuk biaya transportasi dan akomodasi, sehingga sangat meringankan beban masyarakat kurang mampu. Dengan meningkatnya jumlah pasien yang memanfaatkan program ini, Ilham Anam bersama manajemen RSUD Cunyadin Melaboh terus berupaya meningkatkan